Nah, Sekarang kita semoga kembali ke Palangkaraya. Semoga sudah lebih bagus sinyalnya. sinyalnya, semoga hujan sudah berhenti di sana ya. Terima kasih ya Yuda Ferry, mantap banget udah meluangkan waktunya. Message-nya sangat fokus, Ya, benar. Yuda dan Ferry. Nah ini kita lagi waiting, menunggu Robert dan Evi. Tolong di accept. Semoga bisa kali ini. Oke. Di sini tulisannya waiting. Jadi Robert sama Evi harusnya udah biasa ya pakai IG Live. Itu kita Iya. nyanyi-nyanyi ya. Iya. Iya, suaranya Jadi juga. sebenarnya nggak tahu nih kenapa dari tadi connect-nya tuh susah ya. Ini udah ganti akun kok. Udah ganti akun. Oke. Semoga bisa. Semoga bisa ini Semoga bisa connect. nyambung, connect. Teman-teman, mudah-mudahan belajar banyak ya. Ini Ya. tidak terasa ini udah adalah episode ke-36 kalau nggak salah. 36 IG Live yang kita bikin. Total sama yang kamu tuh udah 36. Jadi semoga berguna. Kayaknya masih gagal connect nih. Apakah kedangan mungkin mesti di restart? Kayaknya udah ganti HP deh. Udah ganti handphone ya? Ini juga sudah ganti akun. Wah, Joyce Mantra juga udah ganti akun. Nah, ini bisa nih. Ya, akhirnya. Halo. Halo. Ya, kedengeran? Yes. Apa kabar? Luar biasa, baik. Luar biasa. Aduh, sorry ya tadi sinyal-sinyalnya agak kesulitan. Apa kabar, Robert dan Evi? Baik, Pak. Baik, sehat-sehat? Sehat. Sehat, puji Tuhan. Sehat semua. Robert gimana? Masih ada undangan nyanyi-nyanyi? Oh ya, teman-teman yang nggak ngerti itu joke. Itu namanya inside joke. Karena banyak orang bilang penyanyi Yudika itu dia mukanya ikut-ikut. Iya, Robert mirip banget Pak ini. Robert. Coba mungkin agak geser dikit boleh biar kelihatan teman-teman. Kan mirip kan? Iya. Suaraku kedengeran nggak? Putus-putus. Kedengeran. Oke, langsung aja deh kita mulai. Boleh Robert, boleh Evi cerita. Gimana dulu taunya MW? Dari siapa? Taunya dari Devi sama siapa itu Devi? Devi teman gereja. Oh, teman gereja. Oke. Gereja kami. Kami kan Pak Robert juga pendeta muda ya. Bukan kepala sidang sih, tapi pelayan juga pendeta. Makanya tetap muda nih Pak Kris. Ya, mereka main ke rumah, terus cerita tentang peluang bisnis ini gitu. Ke Pak Robert dulu sih, saya lagi nggak ada. Di toko dia. Lagi di toko, waktu itu kami masih punya toko, toko dan penjilitan gitu. Nah, terus setelah itu mereka ada main lagi, terus beauty clinic. Ya, kemudian waktu itu pas Pak Robert belum join sih kami, tapi setelah beauty clinic itu kami join. Itu Pak. Kenapa? Karena kamu suka produknya atau karena tertarik dengan bisnisnya? Apa karena teman gerejanya? Atau karena teman gereja? Kan ada 3 pilihan itu Pak Devi. Menjadi pelanggan, smart shopper, sama pengusaha. Nah, itu kan yang presentasinya waktu itu aku Bobby. Bobby yang presentasi. Bantu Wawan sama Devi. Jadi yang kita beli ya pengusaha karena hasilnya gitu. Kalau yang cuma pelanggan kan cuma dapat produk. Kalau member atau smart shopper itu kan dapat diskon. Nah kalau yang ini hasilnya tergantung kita gitu, tidak terbatas gitu. Apapun yang kita mau kita kerjakan sesuai sistem yang ada. Kami ini ya. Oke, jadi intinya duitnya dulu ya yang menggoda gitu ya. Ya, oke. Nah, dalam perjalanan membangun bisnis MW kalian tuh aku denger ceritanya katanya banyak sekali orang-orang negatif loh di sekeliling mereka.
Entah di awal atau apa. Boleh cerita nggak tuh? Ya, ada yang memang ada teman itu yang ngomong gini, aduh, karena ada orang yang memang bangun bisnis ini mereka pakai modal yang gede gitu. Jadi mereka borong barang, mereka jualin. Ini ada teman kami yang gini, aduh kamu tuh kalau nggak punya modal gede nggak bisa lawan orang yang punya modal. Tapi setelah kita lihat penjelasan sistem, ternyata kita nggak perlu modal gede, kita bangun aja jaringan gitu. Bangun jaringan sistem yang ada. Nah, karena kalau gunakan modal kita sendiri ya, keok dong kita habis modal. Harus bagaimana kita memikir untuk bisa modal barang-barang kita. Tapi kalau kita pakai sistem yang ada, kita bangun jaringan pemakai, lebih mudah kita gitu. Oke. By the way, Kak Robert sama Evi kan bukan orang Kalimantan ya? Bukan, Evi orang Kalimantan, orang daerah. Oh, Evi orang Kalimantan. Dulu kalau nggak salah ketemunya di Jogja atau gimana? Boleh cerita nggak? Ya, dulu saya kuliah di Fakultas Hukum UGM, Evi di UGM. Evi UGM juga ya? Evi UGM juga? Wah, satu alma mater kita, yeay. Saya berhasil menikahi anak UGM. Anaknya juga di UGM. Terus kenapa sampai balik ke Palangka atau balik ke Kalimantan? Nah, dulu itu karena ketemu sama Evi kan, waktu itu kemudian saya naksir sama dia kan, karena kita ketemunya di gereja gitu. Saya mimpi, ini ceritanya memang lain daripada yang lain ya. Saya mimpi bahwa dia itu jodoh saya gitu. Wow. Saya tanya dia, kamu dapat nggak tentang saya? Dapat juga dia. Ya udah. Wow. Serius sama dia gitu. Sorry, aku potong nih biar lebih jelas. Ini menarik soalnya kan. Jadi Robert mimpi, terus Evi mimpi hal yang sama. Iya, sama. Ya. Wow, oke. Terus. Dia manganku gitu. Nah, akhirnya terus saya ngomong sama Evi, saya bilang, saya mau ngomong sama bapakmu, saya mau lamar kamu gitu. Terus saya ngomong juga pemimpin gereja, dan kemudian kami tunangannya di gereja di Jogja, kemudian kami nikahnya di Palangkaraya. Tadinya setuju, karena kan dia orang jauh gitu, orang dari Papua. Memang dia orang Maluku tapi Merauke. Iya. Nah, ayahmu yang nggak setuju? Yang nggak setuju siapa? Bapaknya. Bapak saya. Tapi mama saya mimpi juga. Menarik ya. Wes. Mimpi apa mama? Hal yang sama? Mimpi bahwa Robert itu mengikatkan rantai atau kalung gitu, semacam rantai lah di tangan kami berdua. Nah, jadi berarti jadi nih mereka dua nih memang jodoh. Karena mama saya itu memang misalnya kalau mau ganti presiden dia mimpi. Dia tahu siapa yang pilih. Wow, luar biasa. Ada karunia nubuatan. Karunianya luar biasa. Papa mama Evi orang Kalimantan? Iya, orang Dayak. Bapak saya sudah orang Dayak, ya. Oke. Luar biasa. Menarik banget tuh cerita kamu tuh. Terus sekalian sebelum jalin MW sempat kerja apa tuh? Saya PNS Pak, ASN. Di bidang apa? Saya dosen filsafat. Ya, di Institut Agama Kristen Negeri Palangkaraya. Oke. Kalau Robert? Kalau Robert dia selain dia pendeta muda tadi, dia juga kami punya usaha dulu, punya toko. Toko jilid itu ya? Iya. Fotokopi. Saya dengar Evi pernah kuliah di luar negeri ya? Iya, S2. Saya Belanda. S2-nya di Belanda. Filsafat juga. Filsafat sekarang juga. Saya lagi apa, Bu? S3-nya di Jakarta. Lagi ambil S3. Mantap ya. Aku makin minder rasanya ini. Udah S3 juga kan? Aku ngomong-ngomong S3 juga sih, cuman beda beda universitas aku. Aku S3-nya SD, SMP, SMA. Yang udah eksekutif diamond, Pak. Gitu. Oke, terus apa sih buat kamu berdua yang bikin kamu semangat gitu jalanin MW dengan Network 21 yang paling bikin kamu bertahan walaupun saya dengar banyak lingkungan yang negatif?
Ya, saya awalnya kan ditawarkan CD, saya nggak dengar gitu. Terus ditanya sama orang lain, sama Wawan waktu itu ya, Pak Wawan. Sudah ditonton belum CD-nya? Terus karena ditanya-tanya, akhirnya saya tonton gitu. Waktu itu yang video. Terus memang sih sibuk sih waktu itu, lagi ada proyek di toko gitu, ada kerjaan. Nah, jadi kami memang ikut BBS pun pertama kali tuh dengan Bu Devi dulu. BBS Palangkaraya ya? Iya, saya datangnya telat, waktu itu belum BBS namanya. SS. Udah separoh mulai baru saya datang. BBS pertama saya nggak datang. Saya beli tiket tapi saya nggak datang. Karena kerjaan itu. Iya. Jadi belum. Robotnya juga nggak datang? Saya nggak datang, yang datang malah Evi. Karena Oke. kan kerjaan tadi. Aja dia. Terus lihat apa di BBS? Yang membuat kami, memang waktu itu belum ngerti sih. Yang buat kami bertahan ya karena 2 bulan kemudian kami LS di Bali waktu itu. Lumayan sih biayanya. 10 jutaan adalah. Wow. Berdua ya? Berdua 10 juta ya? Paksa gitu. Dipaksa-paksa untuk pergi ke Bali. Sebelumnya waktu itu ada dokter Putu. Nah, dokter Putu ngajakin untuk promo gitu dan presentasi, tapi karena orangnya sakit kan jadi kita promo produk. Terus saya langsung dapat keuntungan 250.000 waktu itu, langsung dikasih ke saya. Nah, jadi saya tertekan gitu, langsung dapat duit. Nah, cuma 3-4 hari sebelum LS di Bali itu rasanya. Nah, jadi kemudian tadinya kan kami 2 lempar-lemparan. Jadi mau enggak. Jadi mereka sudah hampir menyerah kali ngajak kami. Hampir mau menangis ya. Luar biasa ya, Wawan dan Devi ya. Ya, Wawan, Devi, Dada, Bobby. Konsisten. Semua datang ke tempat kamu tuh ya, promosi. Ada 3-4 kali mereka datang. Wow. Saya kan orangnya mungkin ada melankolisnya juga kali ya. Saya nggak bisa yang mendadak pergi gitu. Kalau Robert sih diajak malam ini pun dia langsung pergi. Oke. Itu 4 hari ya? 4 hari sebelum leadership seminar ya? Terus apa yang akhir? Silakan. Waktu saya juga kan Paris karena waktu itu kan kami masih punya bertanggung jawab. Karena waktu itu kan kami ada ambil mobil kan harus dibayar kan cicilannya itu. Nah, jadi saya pikir kalau kami berangkat nanti bayarnya gimana cicilannya? Masa duitnya dipakai di sana gitu. Ini aku sebenarnya nggak mau pergi waktu itu. Kemudian diskusi sama Evi, akhirnya ya udah kita pergi aja gitu. Nanti masalah pembayarannya kita usahakan aja. Gitu. Dan akhirnya kami berangkat gitu ke di Bali waktu itu di Matra Jasa ya. Waktu itu Rita Matinda sama siapa? Suaminya Pak Kris. Jadi, sorry Kak, kalian bayar 10 juta kurang lebih biayanya dari Palangkaraya ke Denpasar untuk lihat leadership seminar. Dapat apa di sana? Dapat semangatnya, Pak. Apa yang paling bikin berkesan? Ya, di situ orangnya semangat semua gitu. Saya pikir bahwa itu terus berada di lingkungan yang menyemangati kita. Dan saya lihat bisnisnya bagus ya. Memang sih saya sempat mikir awalnya kayaknya produknya mahal gitu, susah nggak jualnya. Tapi saya selidiki lagi kan, saya lihat-lihat di internet, oh ternyata MW ini udah lama gitu, udah 60 tahun lebih, udah di 100 negara lebih. Ya kalau bisa bertahan di negara lain, bahkan di negara miskin kayak India, ya kenapa enggak di sini gitu aja logika saya. Iya. Dan kemudian belajar dengar CD-nya saya suka gitu, motivasinya saya suka dengan pendidikannya, membuat saya haus pengen dengar terus.
Iya, apalagi Evi senang belajar ya. Iya. Sampai S3 tuh pasti senang belajar ya. Mirip sama saya. Apalagi kamu ini ya, kamu kan dosen di filsafat ya, di ilmu filsafat gitu. Jadi pasti kamu banyak yang bisa kamu terapkan di bisnis ini. Dari bisnis ini juga kamu bisa kepakai di bidang pelajaran Disiplin kamu ini. gitu Iya, ya. gitu ya. Iya, dan saya ingat sih bahwa kita itu mesti luas gitu ajaran bapak saya sih. Jangan membatasi diri, jangan kamu hanya bisanya pendidikan aja, nggak bisa bisnis. Semua hal itu kita bisa kalau kamu mau coba. Itu yang paling saya ingat gitu. Dan meningkatkan hidup kami gitu. Karena kami memang melakukan bisnis, coba-coba usaha buat toko gitu, tapi rasanya belum sukses gitu. Jadi saya pikir, saya lihat bahwa di N21 itu sistem pendidikan bisnisnya itu bagus. Karena saya baca juga kan buku-bukunya, misalnya yang direkomendasikan kayak Robert Kiyosaki kan bilang bisnis itu yang paling bernilai itu adalah kalau ada sistem pendidikannya gitu. Yang membuat kita dari ulat jadi kupu-kupu. Iya, betul. Iya, jadi Evi yang orang yang senang belajar bergerak di dunia pendidikan aja setuju bahwa Network 21 sebuah sistem pendidikan yang bagus gitu ya. Yes. Kalau Robert apa datang ke Bali yang dilihat yang dibawa pulang? Waktu itu Pak Kris ngomongnya begini. Waktu itu kan dia tampilkan jalan-jalannya itu loh Pak. Jalan-jalan ke luar negeri. Jadi kata Pak Kris itu, coba bayangkan aja bahwa bukan saya tapi kalian yang jalan-jalan di luar bahwa impianmu itu sudah sampai di sini atau belum gitu. Bayangkan bahwa kalau kami bisa, Anda pun juga bisa gitu. Jadi bisnis ini tidak membutuhkan orang yang pintar-pintar banget, tapi apa yang menjadi impian kita, cita-cita kita jadi modal utama sebenarnya. Maka kami sendiri dengan fotokopi itu modalnya sekitar 150 juta pun ya. Wow. Boleh istilahnya. Sukses banget juga enggak gitu ya. Walaupun ada dapat penghasilan juga ada. Kami bersyukur gitu. Ya. Tapi waktu kita mulai bangun bisnis ini, perasaan duitnya enggak segede itu, cuma 100.000 aja untuk member. Membangun. Kemudian ada satu peribahasa yang mengatakan begini, kalau kamu ingin pergi cepat, ya, kamu pergi sendiri. Tapi kalau kamu ingin pergi jauh, ya kamu harus pergi bersama-sama gitu. Artinya dalam bisnis ini kita harus bersama-sama gitu. Betul. Makanya kenapa kita orang tanya apa yang menjadi cita-cita kamu? Ya kami ingin kebebasan waktu, kami ingin punya banyak uang, kami ingin jalan ke luar negeri, dan yang keempat kami ingin membantu banyak orang yang mereka nggak punya modal banyak, tapi kita ingin mereka punya penghasilan dari bisnis ini. Walaupun orang yang mengatakan, aduh kami nggak bisa, kami nggak mampu, kami bukan seorang pengusaha. Jadi kami selalu jelasin bahwa bisnis ini nggak butuh yang namanya kamu seorang pengusaha. Tapi apa yang menjadi pikiranmu? Iya. Luar biasa. Bagus banget ya. Itu poin yang bagus banget itu bahwa tadi Robert cerita untuk buka bisnis fotokopi aja butuh 150 juta gitu ya. Jadi Robert dan Evi benar-benar yang bisa membandingkan itu ya. Kalau Evi impiannya apa? Kan tadi Robert impiannya itu, atau sama atau enggak? Ya kurang lebih sama Pak. Kurang lebih sama. Membantu banyak orang. Terus pengen kebebasan waktu dan uang juga. Iya. Dan kalau saya juga ingin mengubah diri saya sendiri gitu untuk jadi lebih baik, karena saya percaya bahwa sebenarnya setiap manusia itu Tuhan ingin dia sukses gitu. Iya. Dalam dirinya itu sudah ada paket untuk sukses itu, tapi lingkungan yang baik, lingkungan yang mendukung gitu, orang-orang yang percaya sama kita. Nah itu yang saya sukai dari pertemuan-pertemuannya, dari upline, dari juga, bahwa mereka
selalu percaya, bahkan kadang-kadang mereka agak gila saya pikir gitu. Iya 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 Karena betul. tidak mungkin gitu, tapi terus aja didorong-dorong. Iya 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 iya. Oke, aduh nggak kerasa waktu kita tinggal Iya. 1 menit nih. Sorry, waktunya tinggal Ya, 1 menit. Boleh kasih pesan-pesan nggak ke teman-teman singkat buat teman-teman? ya, bisnis ini adalah bisnis yang sangat berharga gitu ya, yang bisa untuk kita seumur hidup bahkan diwariskan. Karena itu dia layak untuk mendapatkan waktu kita, perhatian kita. Jadi untuk kita pelajari, kita selidiki, dan benar-benar kita praktekkan. Dengerin semua CD-nya, dan baca buku yang diberikan, kemudian konsultasi dengan upline. Ya, kita Obet, dalam membangun bisnis ini, saya pernah ingat Ibu Rita bilang kamu harus jadi orang yang tough, yang kuat gitu. Kemudian kalau mendengar apa kata Dokter Putu Wantra itu, jangan pernah menyerah. Ya, ingat artian kita terus bekerja. Dan kalau Dokter Dias itu bilang, kalau kamu membangun bisnis ini, kamu merangkaklah. Tapi kemudian kalau kamu berjalan, dan kamu bisa berlari. Gitu. Dan pernah menyerah, karena yang bisa membuat kita menyerah itu diri kita sendiri. Bukan orang sebenarnya. Betul. Tidak ada seorang pun yang bisa membuat kita berhenti kecuali kita berhenti. Dan Pak Robert bilang, orang-orang yang berhenti itu mereka tidak mencapai kesuksesan itu bukan karena mereka tidak sukses, karena mereka terlalu cepat berhenti gitu. terlalu cepat. Oke. Terima kasih banyak Robert dan Evi. Keren banget walaupun waktunya kita singkat. Walaupun sempat putus tadi, tapi message-nya mantap. Iya. Terima kasih banyak waktunya ya, Robert dan Evi. Sampai ketemu lagi. Stay strong, tetap semangat. Sampai ketemu, nanti kita jalan-jalan ke luar negeri bareng ya. Oke. Ya. Bye. Oke. Bye. God bless you. Semua. God bless you. God bless you all. Oh, God bless you.